Oke, halo semuanya. Kita lanjut lagi ya. Sebelumnya kita sudah ngetes model kita di bagian widget test. Jadi semuanya aman nih. Kalau misalnya data-data ini udah aman, koneksi database yang ngambil data dan lain sebagainya udah aman, tinggal masuk ke UI-nya. Di sini kita baru punya satu buah page, yaitu page home. Nah, jadi tampilannya adalah seperti ini. Jadi home page itu isinya adalah ya cuman sesimpel ini, gitu ya. Nah sekarang kita mau ngapain? Mungkin ya sebelum masuk ke dalam home-nya, kita buat introduction dulu ya. Jadi kita bikin page baru, get create page. Kita buat introduction. Misalnya kayak gini. Introduction. Oke, sip. Nah, nanti idenya adalah di page kita. Jadi pertama-tama itu inisialnya itu jangan langsung masuk ke home nih, ya. Jangan langsung masuk ke home, tapi kita masuknya ke introduction dulu gitu. Jadi kalau ini kita save, coba kita restart, dia masuk ke introduction view. Nah, ini yang akan kita ubah-ubah di sini. Mungkin tampilan introductionnya simple aja sih ya. Kita sebenarnya nggak perlu app bar, kayaknya kaku banget kalau ada app barnya. Terus di tengah-tengahnya mungkin idenya adalah kita pasang ini aja kali ya, kolom ya, kolom di body di kolom. Kemudian ada childrennya, sebuah teks. Misalnya di sini judulnya Al-Quran Apps, misalnya simpel ini. Kita save. Nah, ada di sini di pojok atas ya. Karena ini kolom, mungkin saya mau pasangnya dia di tengah-tengah deh. Main axis alignmentnya kita pasang center aja deh. Jadi ada di tengah-tengah. Nah, untuk dia kolom, dia sampai sini doang mentoknya. Mungkin ini kita bungkus dia dengan center ya, biar dia ada di tengah sini. Jadi dari widthnya dari ujung sini sampai ujung sana. Jadinya dia bakalan di tengah. Oke, sip. Oke, ini adalah judulnya. Nanti idenya kita akan ubah-ubah dulu. Textile kita ganti size-nya menjadi 25 misalnya, dan kita tebelin font weight bold. Oke, nanti ini tampilannya. Kemudian saya mau ada sedikit jarak di sini misalnya 20. Kemudian ada teks lagi. Di sini teksnya yang kedua itu saya kecilin, misalnya ini cuman ada 16 tapi nggak usah di bold. Nah, misalnya kayak gini, ini adalah deskripsinya misalnya buat ngingetin aja nih, sesibuk sesibuk itukah kamu hingga sampai belum membaca Al-Quran, misalnya kayak gini aja. Coba sesimpel ini aja, sesibuk itukah kamu sampai belum membaca Al-Quran, gitu ya. Nah, kemudian di sini kita pasang lagi jarak. Nah, ini intinya kita mau pasang nanti ada tampilan desain logo lah atau animasi lah ya. Kita pakai Lottie aja. Di sini kita pakai Lottie files. Misalnya kita panggil Lottie files di sini. Mana dia? Oh, di sini ya. Lottie files udah, kalau misalnya udah kita pakai Lottie files. Oh, ini JSON format yang kemarin ya. Oke, nah di sini kita coba login dulu buat biar bisa di-download ya. Continue with Google. Oke. Jangan dari Chrome kali ya. Saya buka dari Safari aja. Oke, di sini Lottie files. Karena datanya udah masuk nih di sini, Lottie files. Oke. Nanti kita butuh satu package Lottie namanya. Jadi kita install dulu, get install Lottie. Kita enter. Nanti dia akan nge-get Lottie-nya. Ini nih. Aspek kita udah dapat Lottie versi yang 1.3. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Lottie itu apa, Lottie itu buat animasi ya, kayak semacam GIF gitu, tapi dia bentuknya JSON. Jadi lebih cepat gitu.
Nah, nanti kayak gini ada animasi-animasi kayak gini yang terus berjalan berulang-ulang. Nah, kita coba login dulu. Ini saya login pakai email yang Andik aja. Nah, kalau misalnya kita udah punya Lottie package di sini, berarti nanti tinggal kita buat di sini foldernya. Misalnya di sini kita buat folder aset. Nah, di dalam aset kita punya folder Lottie. Nah, misalnya di sini kita filenya yang akan kita masukkan gitu. Nanti kita menggunakan aset image aja. Aset Lottie maksudnya. Di sini kita pasang, ada nggak dia Al-Quran ya? Quran ada nggak? Kita coba cari dulu nih. Nah, ini animasinya nih. Ya, ini animasinya yang mana terserah teman-teman ya. Ini tinggal dipilih aja sih sebenarnya. Misalnya kita mau ambil, ini aja nih. Ini lucu nih. Ini contoh simpel aja sih. Oh, ini premium ya. Oh, ini premium. Jadi berbayar. Kita jangan pakai yang itu aja. Kita ambil yang biasa aja deh. Di sini banyak ya. Oke nih, dia aja nih. Ya, dia lagi baca Al-Quran nih. Karya Abdul Latif. Coba kita download nih. Icons code. Kita bisa download nggak ya? Oke. Get all access free. Harusnya ini bisa di-download, tapi ini tampilannya udah beda nih. Wah, kita suruh bayar nih. Di sini cara downloadnya gimana? Lottie files. Oh, di sini ya, diklik. Kemudian nanti kita download di sini. Download bentuk JSON-nya. Nah, kalau JSON-nya udah di-download, nah ini kita dapat nih download JSON-nya. Setelah udah di-download baru kita tinggal masukin aja. Ini kita keluarin aja. Di sini kita akan geser dia, masukin ke dalam foldernya. Dia ini adalah animasi Quran. Misalnya kayak gini. Kita ganti nama, dia jadi animasi Quran.json. Nah, ini filenya karena kita membutuhkan aset, kita butuh Lottie di sini. Ya, kita butuh Lottie. Kontrol spasi, ini kita import. Kita menggunakan Lottie yang aset ya. Jadi kita import dulu Lottie-nya. Lottie-nya kita import, Lottie titik aset. Nah, namanya adalah dari sini nih. Kita ambil aset, kemudian Lotties, kemudian namanya adalah animasi Quran.json. Nah, di sini nih. Kalau ini kita save, dia itu sebenarnya kayaknya masih error karena kita belum mendaftarkan di sini nih. Jadi di Paspec YAML kita perlu daftarin dia. Flutter. Di sini asetnya ya. Asetnya kita tambahin dulu. Aset kayak gimana ya? Kayak gini ya. Assets/Lotties. Kita coba save. Harusnya dia udah ngedaftarin nih. Oke, coba kita restart. Udah dapat belum? Nah, udah dapat nih Lottie-nya ya. Karena dia basisnya aset, jadi kita perlu daftarin di Paspec YAML. Begitupun sama dengan image aset kan perlu didaftarin juga ya. Nah, ini udah ada nih animasinya di sini. Mungkin kita akan bungkus dia dengan widget kontainer biar kita bisa kasih ukuran ya di sini. Kontainer kita kasih ukuran width-nya misalnya 200 atau 250. Height-nya juga 250. Height 250. Jadi dia bentuknya persegi ya. Kalau seperti ini nanti ada tampilannya seperti ini. Oke, sip. Atau enggak 300 deh. 300. Oke. Nanti di terakhirnya kita butuh button. Kita menggunakan elevate button aja. On press-nya nanti dulu. Child-nya itu kita panggil sebuah teks yang tulisannya get started. Wah, stringnya get start
Oke, sip. Kita coba save. Nanti tampilannya akan seperti ini. Sesimpel ini ya. Oke, atau enggak ini bahasa Indonesia aja deh. Mulai. Gitu ya. Mulai. Atau enggak biarin deh kayak gini, get started. Jadi ini pas ini diklik kita akan masuk ke dalam home. Nah, ini adalah tampilan introduction kita. Mungkin ini kita butuh padding ya. Jadi biar kanan kirinya nggak mentok sampai sini. Kita butuh padding. Sebenarnya kita pasang simetrik juga nggak apa-apa. Kita pasang horizontalnya itu 20. Kita pasang save. Oke, sip. Nah, jadi kayak gini. Atau enggak kita tambahin lagi 50 deh. 40. Kita save. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Ini ada padding kanan kiri itu 40. Nah, ini text align-nya jangan lupa. Text align-nya kita belum pasang. Text align titik center. Kita save. Kemudian dia akan jadi di tengah ya, align-nya jadi center. Nah, kayak gitu. Oke, sip. Atau enggak 50 aja biar kayak gini. Oke. Nah, ini mantap. Get started. Oke, ini udah semua. Ini adalah tampilan introduction ya. Simple ya. Di sini kita nggak perlu deh. Ya, karena ini warna putih. Atau enggak kita kecilin aja 10. Di sini kita naikin jadi 30. Oke, jadi kayak gini. Aman. Get started. Ini kita akan pindah page ke halaman home. Maka kita menggunakan get of all name aja. Of all name. Kita masuk ke roots titik. Rootsnya panggil dulu home. Kita save. Oke, selesai. Kalau misalnya udah, coba kita restart. Kalau udah di restart, ya tampilan seperti ini. Kita get started, dia masuk ke home dan udah nggak bisa di back lagi. Oke, itu adalah pembuatan introduction ya. Nah, untuk pembuatan home-nya, sebenarnya di bagian home ini kita buat simple dulu. Kita ngambil data dulu ya. Di sini kita menggunakan list view builder mungkin ya. Item buildernya nanti dulu. Kita pasang item builder langsung aja deh. Bentuknya list style. Sesimpel ini. Misalnya ada 10. Contoh aja nih. Di list style nanti ada leading. Kita pakai circle avatar. Kita pasang sebuah teks. Buat contoh aja. Nanti di sini ada indeksnya. Tapi kita mulai dari 1 gitu. Kemudian kita pasang title berupa teks. Kita akan mulai di sini surah al apa gitu. Ini. Nah, kalau misalnya udah ada surahnya, kemudian kita pasang subtitle ini 7 ayat misalnya kayak gitu, diturunkan di Mekah atau surah Maki ya. Mekah gitu ya, Mekah. Nah, ini contohnya aja kayak gini. Surah apa diturunkan di mana. Nah, mungkin nanti kita pasang trailing juga. Trailingnya ini sebuah teks juga. Nah, ini tulisan Arabnya. Tulisan Arab. Arab. Misalnya kayak gini, ini tulisan Arabnya. Al-Fatihah atau dan lain sebagainya. Ini coba contoh ya. Nah, kita belum masuk memanggil dari database-nya. Nah, karena kita ada di home controller, jadi kita buat dulu function ya di dalam home controller ini. Fungsi buat get all surah ya. Get all surah, kita pasang asinkronus. Nah, ini sama banget sama kayak yang kita udah ngetes buat ini ya. Ini dia. Datanya kita ambil, kita copy. Ini kita masukin ke dalam sini. HTTP-nya kita import. HTTP sebagai HTTP. JSON jangan lupa, kontrol spasi, kita enter, kita butuh .convert dan kita sudah punya data. Data ini adalah data berupa list ya. Jadi dia harus kita masukin dulu ke dalam surah biar gampang masukinnya. Oke, surahnya jangan lupa kontrol spasi, ini kita enter. Modelnya surah from JSON. Oh, ini langsung surahnya ya. Oke.
Ini ada datanya, kita coba print dulu deh. Print data. Ini modelnya nanti dulu. Kita udah dapat data listnya ini. Nah, get all surohnya kita akan jalanin ketika dia masuk ke home, dia akan nge-get dulu nih. Jadi dia pas kita klik masuk sini, loading dulu, terus dapetin seluruh suroh 114-nya. Nah, itu ada di home view. Sebelum nge-builder, kita bungkus dia dengan feature ya. Feature builder, dan dia butuh snapshot. Nah, di sini ada kondisi ketika dia lagi loading. Jadi pas dia lagi nge-get connection, kalau dia connectionnya lagi waiting atau lagi nungguin ya, maka kita pasang return center aja. Kemudian childnya kita menggunakan circular progress indicator. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya udah, berarti feature-nya di mana? Feature-nya kita ambil dari controller titik. Nah, ini kita ambil get all suroh. Kita save. Nah, ini lagi loading nih. Kayak gitu ya. Jadi kalau udah dapat, baru dapat semua. Nah, ini ada nih di print. Nah, ini ada data-datanya nih. Data-data list. Nah, tapi list ini berupa dynamic ya, belum masuk ke dalam list of dynamic nih, masih. Nah, gimana caranya biar kita bisa membuat list of suroh yang list of model maksudnya. Jadi kita punya model, kita mau pasang dia list of model. Nah, caranya adalah kita perlu apa ya? Perlu cek di sini. Jika ya di sini kita mau returnnya itu adalah list of suroh. Jadi udah berupa model nih. List of suroh. Seperti ini. Nah, jika data ini sama dengan 0 atau data ini kosong ya. Jika data ini kosong atau data titik length sama dengan atau data is empty ya. Is empty atau datanya kosong, maka dia akan return list kosong. List kosong, benar-benar kosong gitu. Nah, kalau misalnya enggak, maka dia akan return ya. Kita akan mengubah data ini, itu kita mapping ya. Jadi datanya kita mapping, kemudian kita ubah ke list lagi. Apa yang di mapping? E-nya. E-nya ini kita ubah ke bentuk JSON. From JSON E-nya. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita dapat list of suroh. Feature. Oh ya, sorry. Karena dia kita harus tipenya feature ya. Oke, seperti ini. Dapat nih nanti data of mapping. Nah, untuk dapetin data ini, kita coba print aja di dalam home-nya. Jadi kita kan udah punya snapshot nih. Ya, tipenya masih objek karena kita belum set di sininya. Jadi get all suroh dapat list of suroh. Ini kita copy, kita masukin ke dalam sini. Nanti snapshotnya akan berubah menjadi list of suroh. Jadi snapshot kita di sini kita cek dulu. Jika snapshot titik hash data, kalau dia punya datanya, maka dia akan nge-return apa. Tapi kalau dia tidak punya data gitu ya, maka dia akan kita print sebuah teks aja di sini. Tidak ada data. Misalnya kayak gitu. Ya. Else-nya adalah return ini. Nah, kita bisa nih kita print sekarang. Kita print si snapshot titik data. Nah, seperti ini. Kalau ini kita save, kita coba restart. Ya, kita restart. Masih kosong. Kemudian kita clear, kita masuk ke home, dia akan nge-get. Nanti akan tampil nih. Kalau misalnya dapat semua, kita harusnya dapat. Nah, instead of suroh sampai 114. Nah, ini tipenya udah berbentuk model ya. Nah, tinggal data ini
list of suroh, tinggal kita pakai di sini. Berapa banyak? Ini tinggal kita ambil lengthnya, dan ini udah pasti ada datanya karena ini di atasnya kita udah handle ya kalau nggak ada datanya. Oke, ini length udah semua. Kalau misalnya udah ada, berarti di sini indeksnya ada 114. Jadi kita bisa sebenarnya ambil di sini, jangan langsung list style. Kita return biasa dulu seperti ini. Return. Ya, kenapa tujuannya? Karena kita biar bisa ngambil datanya nih. Data indeksnya per suroh. Nah, ini tipenya adalah surohnya persatuannya gitu ya. Nah, suroh ini kita bisa ambil di sini. Kita mau ambil numbernya nih, misalnya numbernya ya, kemudian suroh apa gitu ya. Di sini kita panggil suroh titik name titik translation. Gimana sih? Ini kita ambil dari mana? Oke, nomor 1 ini nomor berapa gitu ya. Kemudian namanya Al-Fatihah, mungkin kita ambil dari transliteration suroh titik transliteration, mana dia? Oh, masuk ke name dulu ya. Name transliteration titik Indonesia aja. Nah, ini kita pasang ada datanya seperti ini, atau enggak kita pasang nol aja. Tujuannya biar kalau misalnya datanya kosong ada gantinya gitu. Nah, kalau dia nol, dia apa ya, error aja, error gitu misalnya. Kita save, nanti dia dapat nih datanya nih, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Nah, ini udah sampai 114 nih. Nah, ini udah masuk nih datanya sampai Anas. Oke, nah ini udah cakep. Nah, untuk ayatnya itu kita bisa ambil dari mana nih? Berapa ayat? Surah titik kita ambil itu ini ya, number of verses. Nah, ini berapa ayat nih? Nah, sip. Nah, ini diturunkan di mana? Dia diturunkan, nah ini ya. Oke, kita ambil dari sini. Sorry, surah dulu. Titik. Oke, masuk ke Indonesianya. Jangan lupa null safety aja. Kalau misalnya dia null, kita pasang error aja buat handle. Kita save. Nanti dia dapat nih semuanya. Ya, ini Makiyah, surah Makiyah, Madaniyah, dan seterusnya nih. Nah, ini ada kayak gitu ya. Oke. Nah, itu adalah tampilannya. Nah, untuk Arabnya Al-Fatihah ini shortnya ya, kita ambil, kita tulisan di sini nih. Misalnya di sini kita ambil tulisan Arabnya adalah seperti ini. Name titik short. Nah, kalau misalnya dia null, kita pasang error aja deh. Oke, sip. Kita save. Nanti dia muncul nih di sini tulisan Arabnya, Al-Fatihah dan seterusnya. Oke, ini udah tampil. Untuk urusan UI itu belakangan dulu. Yang penting datanya tampil dulu nih. Kalau datanya udah tampil tuh udah enak jadinya. Nah, jadi idenya adalah ini tampilan home kita udah berhasil nge-get datanya. Nah, kalau misalnya udah nge-get data ini berhasil, nanti setiap elemen ini kita bisa klik. Nah, jadi setiap list style ini kita bisa punya fungsi on tab. Fungsi on tab gunanya biar bisa diklik dia, ya. Jadi pas kita mau ngambil Al-Fatihah, ini bisa diklik dan masuk ke detailnya. Seperti itu. Al-Imran dan seterusnya. Mungkin pembahasan detailnya kita next di video selanjutnya aja.